sebetulnya Demokrat apa kabar sama WH? Jawabannya bukan begitu, pertanyaannya Mas. Gimana tuh? WH apa kabar dengan Demokrat? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Lagi rame soal Pilgub Banten, dan yang sedang hangat ini calon-calon yang bermunculan, diantaranya didominasi oleh kader Demokrat. Dan hari ini kita akan membahas soal Partai Demokrat dan opsi Pilgub. Sudah hadir bersama saya Sekretaris DPD Partai Demokrat Banten, Eko Susilo. Ini namanya orang Serang bukan sih, Eko Susilo? Orang Banten ya? Nama Jawa, muka Batak, asli Serang. Eko Susilo itu? Eko Susilo. Iya. Suka bener kayaknya lu. Saya bahagia dengan aneh soalnya. Sehat, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Katanya baru dari dokter. Itu buat check up aja ya. Manja bener. Tadi saya omongin rame soal Pilgub Banten ya. Dan itu soal kader Demokrat. Kan Demokrat kan sudah punya kader yang sedang berkuasa, petahana, namanya Wahidin Halim, Gubernur Banten sekarang tuh. Tiba-tiba biasanya kan kader itu kalau sudah petahana aman tuh ya. Ini kok Demokrat muncul beberapa kader lain. Yang salah satu yang menghebohkan adalah ketua DPD yang muncul, wali kota Tangerang, belum lagi anak Bupati Pandeglang, Rizky Natakusuma. Milenial. Nah, sebetulnya Demokrat apa kabar sama WH? Jawabannya bukan begitu, pertanyaannya Mas. Gimana tuh? WH apa kabar dengan Demokrat? Oh. Jadi saya harus nanyanya ke Pak WH itu ya? Ya, karena begini. Agak dekat, Oh ya, karena begini. Maju. Sebagai partai, Demokrat itu sudah betul-betul berupaya semaksimal mungkin. Ya. Buktinya WH masih bertahan. Ya, menjaga Pak WH dari berbagai kemungkinan pemakzulan. Ada emangnya? Terakhir Pak Banten. Nah, sampai saya pribadi ada yang ngomong, ini gak jelas Eko ini. Kayaknya gak akur sama Pak WH, tapi kok bela WH terus. Yang bilang gak akur siapa? Iya. Nah, terus kalau nggak ada apa-apa, kenapa muncul beberapa kader? Bahkan ini kuat loh. Di bawah itu muncul salah satunya ya, yang direspon publik adalah soal, saya tidak tahu apakah itu spekulasi atau memang muncul dari dari internal Demokrat, tapi di masyarakat ramai soal Rano Iti. Gimana tuh, Aiko? Ya, memang opsi-opsi ini mau tidak mau akan muncul. Ya, mengingat memang Arif 2 periode di Kota Tangerang. Betul. Selesai. Kemudian Haja Iti 2 periode. Selesai, nggak bisa calon lagi. Jadi mau tidak mau harus muncul 2 orang nama ini. Ya. Nah, Pak WH mungkin kan dulu kalah sekali ya. Ya. Pernah kalah. Waktu lawan 2011 sama Bu Irna waktu itu. Nah, sehingga masa beliau terpotong ke 1 periode. Iya. Ya. Jadi seharusnya memang sudah pensiun nih Pak WH. Seharusnya sebagai Gub Banten gitu. Dan terkesan memang menurut saya juga terlalu memaksakan kalau beliau ingin terus sebagai cagup ke depannya. Kenapa? Pertama, kita sedang menghadapi pandemi. Yes. Oke. Kita butuh pemimpin yang betul-betul cerdas. Emang nggak cerdas? Tolong jangan potong dulu. Cerdas, kemudian berintegritas, kemudian kreatif, kemudian agresif. Ya.
Jadi walaupun pandemi masih mau turun ke lapangan tuh. Ridwan Kamil, Ridwan Kamil turun ke Ganjar. lapangan, Anies turun ke lapangan, Ganjar turun ke lapangan. Ini ada yang nggak turun. Artinya memang mau tidak mau calon pemimpin Banten ke depan harus yang lebih muda. Kalau kata saya. Oh, kalau kata Eko. Tapi kan partai nggak begitu. Partai punya banyak opsi-opsi, punya banyak kriteria. Jadi walaupun kami punya 4 opsi tadi, tetap kan DPP yang memutuskan. Apakah tetap Pak WH sebagai incumbent, ya kan? Melihat mungkin suara yang masih bagus, kemudian orang Banten masih butuh Pak WH, ya why not Pak WH lagi. Nah, agar lebih berwarna, ya ada Ibu Iti juga kita tonjolkan, ada Arif kita tonjolkan, dan ada siapa? Rizky. Milenial yang sekarang cukup naik lah dia punya nama. Artinya Demokrat regenerasi kader berjalan. Alhamdulillah. Nah, sebetulnya opsi itu muncul dari mana? Dari aspirasi masyarakat, dari internal kah? Atau dari kekecewaan kah? Tahun ini memang sudah banyak berkembang. Ya, contoh ITI. Video-video yang lama itu viral lagi. Ya. Yang naik duren, turun dari pesawat, yang marah-marah sama tukang truk itu, yang dia naik ke truk, kan? Terus turun dari helikopter, yang ngejar orang buang sampah. Dan ini bukan dari rekayasa, nggak ada rekayasa. Spontanitas. Artinya memang masyarakat Banten membutuhkan yang energik. Yes, kalau soal energik, itu energik banget. Saya nggak ngomong gitu. Bu Iti. Ini Kang Yadi jangan Enggak, kan saya harus nanya, nggak mungkin bengong gitu kan. Saya harus nanya. Saya bisa disomasi nih. Sama siapa? Eko. Saya sih dengar soal Rano itu sebetulnya isu lama ya. Tapi ini kok muncul lagi, dan itu diikuti dengan tadi itu beberapa. Sekarang tertujunya ke IT begitu ya. Apakah memang sebelumnya sudah ada skenario yang disiapkan oleh Demokrat soal regenerasi itu, dari Wahidin ke siapa dan lain sebagainya, itu sebetulnya di internal gimana? Gak ada. Sampai hari ini IT belum bilang mau. Tapi beliau tahu kalau beliau sudah ramai. Beliau tahu. Apa komentarnya? Sepanjang memang beliau dibutuhkan untuk masyarakat Banten, beliau siap. Nah, tahunya itu dibutuhkan apa tidak, kita survei, kita lihat. Oh, Demokrat akan survei. Survei. Tapi opsi-opsi yang berkembang sekarang, DPP tahu, sampai ke DPP. Tahu. Nah, bayangkan kalau kemudian masyarakat katakan ya, kan tentu referensinya nanti mungkin survei. Ketika kemudian hasilnya tidak ke petahana, lalu kemudian atau misal ke petahana sementara respon terhadap kader lainnya juga tinggi, ini kan luar biasa persaingan di internal. Bagaimana menyikapi? Apakah DPP juga akan turun tangan? Untuk apa nih? Untuk pilgub. Katanya kamu survei. Ya, jadi DPD itu tugasnya hanya mengamati. Ya, mengamati, kemudian melakukan survei secara terbuka atau tertutup masyarakat, lalu memanggil para calon berpotensi, ya, lalu kita nilai, kita kasih ponten 5, 7, 8 rapot. Tugas kami hanya situ, lalu kasih ke DPP. Nih, bos, nilainya. Apa hasilnya? Sami nawatona. Iya. Gitu. Tapi yang pasti di pilgub ini sangat serius. Sangat serius. Sampai kita mengorbankan kemarin pilkada kemarin. Korban gimana tuh? Kita fokus pada membangun jaringan partai. Oh, artinya tidak sekadar ingin menang. Bukan menang. Menang pengen, tapi yang lebih utama membangun jaringan partai. Makanya perlawanannya ke petahana. Makanya melawan petahana. Karena kalau kita dengan petahana tahu sendirilah. Hanya nonton. Woi menang. Oh ya menang itu doang kalau ya kan.
Kalau kemarin kita kalah tapi semangat bos, kalahnya bos. Hidup kalah. Gitu. Ya minimal kalau menang itu dikasih kopi sama cemilan ini. Ini nonton doang. Makanya kemarin ke situ dan alhamdulillah berjalan, Tangsel berjalan, sekarang berjalan, coba berjalan. Nah, dengan munculnya opsi-opsi di luar petahana, di luar WH, internal gimana? Pro kontra? Enggak ya? Partai kan, pengurus kan. Ya kalau pengurus sejatinya memang, ya WH emang orang Demokrat. Dan itu biasa saja ya? Biasa aja. Di politik begitu? Ya hanya memang kadang orang luar tuh suka membuat berita yang membuat supaya kayaknya ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa harus ada opsi? Ya, siap. Itu kan internal. Rame juga beberapa eksternal. Saya dengar nih, ini kan pendengar saya bisa subjektif, saya yakin bisa subjektif, bisa salah walaupun mendekati benar. Bisa misalnya ada selain Rano itu ya. Kalau internal kan ada WH IT, saya dengar. Ada IT Arif, begitu kan? Dan lain sebagainya. Nah, dari eksternal itu ada Rano Karno, lalu kemudian ada Andika. Cuman kan kalau dengan eksternal, Demokrat di posisi kedua. Kalau dengan petahana jelas ada nomor satunya. Ya. Gimana tuh, Pak? Bener tuh. Jadi kita buat simulasi. Ya, simulasi 3 pasang dan 2 pasang. 3 pasang itu bisa WH Andika, lalu kemudian IT Arif. Yes. Lalu kemudian WH Andika, IT Arif. Andika IT. Enggak. Jaki Rizky. 3 itu. Kalau mungkin Kang Iman Aryadi nggak keseleo, seru ini, ya. Ada WH Andika atau WH IT, ya. Ada Andika Arif atau WH Andika atau Andika IT. Ada Jaki Iman Aryadi. Karena 2 hari dulu bisa berdua tuh. Mereka akan nyalon kalau gitu kan. Saya keseleo. Ini kalau terjadi luar biasa ini. Rame ya? Rame. Tapi apakah mungkin kader Demokrat maju semuanya? Ada kan tadi kan WH Andika, IT Arif, ya kan? Nah, mungkin WH pasti kan Demokrat akan memilih antara WH atau IT atau Arif. Iya, di Demokrat hanya memilih 1. Oke? Atau 2. Selama si paslon itu bisa membawa partai lain koalisi. Yes. Oke? Kita butuh sekitar suara itu kursi sekitar 8 lagi. 17 ada kalau salah ya? Iya. Berarti ada calon boneka dong. Nggak tahu itu. Ini seru Demokrat nih. Nah, katakan ya, itu terjadi. SK Demokrat kan cuma 1 lembar, 1 pasangan. Betul. Yang muncul WH Andika, IT Arif. Betul. Demokrat kemana? Ya, kalau rekomnya ke WH Andika ya WH Andika. Iya. Gimana? Iya, ternyata ini maju nih, ada pasangan nih, WH Andika maju, IT Arif maju. Kenapa nggak WH IT? Yang tadi kan simulasinya ada bisa WH Andika, IT Arif. Iya, tapi bisa juga WH IT ada juga. Oh, bisa juga. WH IT Andika dengan Arif. SK-nya ke WH IT lah. Oh. Iya. Kalau Andika IT ya ke Andika IT lah. Jinggut ini Demokrat gimana IT ini? Saya ngomong. Ini bisa loh. WH Andika adalah pemimpin Banten yang salah satunya didorong oleh Demokrat, ya kan? Dan itu harus diakui. Memang selama ini banyak tantangan, salah satunya pandemi. Tapi di luar itu Demokrat punya catatan soal WH Andika. No comment. No comment ya. Karena kepemimpinannya belum selesai ya. Belum selesai. Nanti 5 tahun. Siap. Pinter ya. Nah, sekarang kan pemilu memang belum dipastikan tahun berapa, tapi mengarahnya ke 2022 berarti ada pilkada. Siap. Nah, kalau tadi bilang mengorbankan pilkada, kalau membenahi jaringan, sekarang Demokrat sudah seperti apa?
ini sebenarnya agak-agak dapur. Nah, ya kulitnya aja lah. Yang pasti begini, Demokrat periodenya Eko ini memang mencoba membangun sebuah kekuatan jaringan partai. Kita betul-betul concern di situ. Bahkan seluruh fraksi atau dewan-dewan kita kerahkan untuk perdapil mereka merawat kader-kadernya, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah tim atau sebuah partai yang memang punya kader loyal dan berintegritas. Nah, nanti itu kami akan buat sebuah lembaga baru yang khusus dia fokus per TPS. Di bawah Bapilu. Di bawah Bapilu. Itu ya keluarnya dulu, saya kasih. Gak ada rencana buat rekrut saya sebagai Bapilu, nggak ada ya? Saya sebenarnya mau juga, tapi saya khawatir per jam. Bahaya. Ke belakang ke saya gitu. Saya sebenarnya banyak pertanyaan, tapi kan boleh nggak ya? Kan gini. Tanya. Tanya aja ya. Kan tadi saya memikir, dalam konteks alternatif harus diakui bahwa sosok Iti bukan menggiurkan apa? Menjadi magnet. Dasar bahasa kamu. Menjadi magnet ya kan? Dalam sebuah elektoral ada berapa sisi yang terpenuhi lah dalam soal sosok Iti ya. Ini soal calon alternatif. Saya tidak mengabaikan WH jelas sedang berkuasa. Termasuk misalnya soal Arief, bahwa dua kepala daerah ini salah satu yang mewarnai dinamika di Banten begitu ya. Nah, tapi orang juga akan melihat latar belakang. Ketika misalnya Bu Iti adalah putri dari mantan Bupati Lebak Pak Mulyadi Jayabaya, JB. Dan JB punya ikatan cukup dekat lah dengan keluarga Andika Rau. Dan kayak orang kemudian berspekulasi kayaknya kalau Bu Iti konstelasinya ke sana. Gimana tuh tanggapinya? Ya, jadi JB ini sosok tokoh yang luar biasa. Selain ayah juga dia tokoh kan ya. Dan punya hubungan dengan dua partai besar. Yes. Satu Golkar, dua PDIP. Ini seru, Bos. Saya belum bilang apa-apa udah seru dulu. Tapi memang saya melihat keluarga besar Andika itu sudah piawai lah dalam politik. Mereka bisa memunculkan berbagai dinamika gitu ya. Iya. Yang mungkin aja Rano Karno tahun lagi bisa nggak jadi, batal lah gitu. Iya. Ya dan lain-lain lah. Yang pasti Iti ini bisa kemana-mana. Dengan RK bisa, dengan Andika bisa, dengan WH juga bisa. Atau dia yang maju pun bisa. Bisa. Tinggal bagaimana kekuatan itu. Ya. Iya, itu tuh. Itu. Paham kan? Ini Banten, Bos. Iya, butuh logistik. Ya, kalau bicara logistik kan banyak mobilisasi partai, mobilisasi kader begitu ya, tidak hal yang lain. Dan kos politik itu harus diakui memang adalah sebuah keniscayaan. Dan memang itu kan 2 periode Bupati. Emang nggak punya logistik. Kita jangan ngomong itu lah ya. Dapur itu 20 orang saya nggak mau ngomong. Iya sih benar. Ya artinya orang bisa melihat bahwa tidak semua yang berkuasa bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Gitu. Yang pasti begini, bahwa seluruh kepala daerah mungkin ya punya kemampuan untuk meningkatkan aset dan sebagainya. Tapi bagaimana seorang kepala daerah yang juga mampu untuk meredam nafsunya, hasratnya, di mana kepentingan rakyat itu jauh lebih utama. Dan Iti kan memimpin sebuah daerah yang paham kan? Iya. Secara PAD juga sedikit, banyak kebutuhannya, kena gempa mulu. Tapi banyak yang ngasihani banyak bantuan tuh. Ya, alhamdulillah ya. Ini udah pantas kayak kepala daerah ngomongnya. Ada niat nggak? Saya boleh ngomong dulu. Minum dulu. Saya jadi aus ini. Minum. Berat memang obrolan kita ini berat. Berat karena yang kita bicarain orang-orang besar nih, ya kan?
Iya. Wahidin Halim, Andika, Iti. Saya takut di blacklist ini kalau salah ngomong. Enggak, nanti saya kasih tip X biar diputih lagi kan, kalau black di white nanti gitu. Nah, selain di luar itu muncul tokoh, bukan tokoh-tokoh, bahkan ada fenomena kepala daerah yang muncul mencoba naik tahta begitu ya. Ada yang udah mau pensiun. Saya paham sudah. Terus lalu kemudian ada lagi yang baru menjabat juga sudah melihat pilgub. Maksud saya Pak Edi sama Pak Saparudin itu ya. paham itu. Artinya kepala daerah memungkinkan muncul di pilgub itu ya, kepala daerah kabupaten kota. Demokrat juga tidak menutup mata soal itu. Ya. Artinya mereka juga pasti punya kesempatan. Siap. Tapi juga kita sama tahu lah. Yes. Dari sekian banyak itu orang yang hanya berpeluang hanya 5-6 orang itu. Itu ya. Ya. Pede banget, ah. Ya. Sombong amat gitu ya. Yang punya kapasitas, punya kapabilitas, punya isi tas. Oh. As semua belakangnya. As. Kriteria penting. Oke. Makin seru dan saya makin deg-degan. makanya biar minum dulu. Kalau merokok dulu ya. Kita akan jeda setelah berikut. Ya, balik lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dan masih dengan Sekretaris DPD Partai Demokrat Banten Eko Susilo. Lanjutnya. Siap. Saya nanya kayaknya bakal seru nih. Apa tuh? Siap nggak? Kalau kami harus siap. Harus siap ya. Karena Demokrat tuh Siap. Siap. S14P. Siap. Pinter. Di luar Pilgub Banten, saya melihat bakal ada opsi lain karena ini saya dapat infonya luar biasa nih, dan saya sengaja menanyakan ini langsung di muka, di muka Pak A.A. Eko. Saya dengar nama Iti itu bukan hanya ramai di Pilgub Banten, Terus tapi juga di DKI, bener nggak? mana bisa? Loh, bisa aja. Wah, ada bocor ini. Nah kan? Jadi saya dapat info bahwa Ibu Iti itu yang salah satu kepala daerah di Banten yang namanya muncul dalam nominasi calon gubernur DKI dari Demokrat ya. Yang saya tahu sih memang yang sekarang yang berkembang adalah ketua DPD-nya Pak Santoso ya. Tapi kemudian yang ramai justru Ibu Iti. Dan di internal itu juga agak rame ya, betul nggak? Jadi asal muasal munculnya nama Iti itu digadang-gadang menjadi calon kontestan di Pilkada DKI. Ketika kami diundang oleh Pak SBY untuk launching pertemuan pertama Museum Ibu Ani di Pacitan. Oh. Nah, ketika itu acara selesai, foto-foto bareng dengan Pak SBY. Ibu Iti ada tuh? Ada, Bu Iti ada. Ada Bu Iti. Ada saya. Ada ya. Ketika beres foto-foto, tiba-tiba ada teriakan dari para dewan DKI di sana. Pak SBY, Ibu Iti supaya nyalon di DKI aja. Gitu. Itu kata kader DKI. Dewan DKI. Dewan DKI. Ada Bu Iti situ, Bu Iti, saya kesana aja. Apaan sih? DKI jauh banget ya gitu. Terus berkembang. Ada beberapa kawan juga WA kami menanyakan, meminta, tolong Pak Sekretaris rayu Bu Iti supaya mau nyalon di DKI. Gitu. Tentunya kan ini sebuah proses. Lalu saya ngomong sama Bu Iti, Teh, jangan tawa dulu nih, jangan terlalu pede dulu kata saya. Jangan GR gitu ya? Jangan GR dulu, karena ini agak luar biasa informasinya. Bahwa ada beberapa kawan mendorong Teh Iti untuk bisa kontes di DKI.
Ah banyak. Nah baru beliau cerita tuh mengenai sejarah keluarga bahwa memang beliau punya buyut Di DKI. di DKI yang itu di apa ya namanya ya, dikenang dalam sebuah jembatan di Jakarta, jembatan Jago. Oh. Karena mungkin beliau dulu banyak bantu masyarakat atau mungkin termasuk juga orang yang memang dermawan kali ya, sehingga di apa namanya, di apa sih namanya itu istilahnya, Jembatan itu. diabadikan lah, Diabadikan. ya, dalam jembatan Jago itu. Dan ternyata kata Bu Iti juga hampir seperempat atau 3/4 lahan bandara Itu buyutnya. girik nama buyutnya. Jadi kalau ada Bang Jago, nah itu buyutnya Tahiti itu. Gitu. Oh, namanya Jago, Jago. Abah Jago. Jadi tagline-nya lagu itu dong. Nah, Bang Jago. Ini kan menarik ya. Artinya Pak WH kayaknya denger ini agak Ya, tapi lucunya ini Bu Iti baik itu untuk Banten ataupun DKI, beliau belum ngomong apa-apa ini sama saya. belum ya? Belum bilang mau, belum. Tapi dia sudah tahu. Sudah tahu. Ya itu bukan level kita lah ya, ayah. Iya. Ngomongnya ya. Levelnya level makom udah tinggi tuh. Kita Tinggi, masih ya. rakyat kan. Belum paham makna ucapan, makna senyuman seperti itu belum. Saya bukan rakyat, saya tokoh. Pak. Oh iya, tahu banget. Nah, artinya ya memang sih kalau kita lihat soal DKI, beberapa nama yang muncul kalau kita lihat sejarah sebelumnya kan sampai Oh iya, ya. Saya ingat juga. Ketika beliau ditasbihkan sebagai Bupati terbaik se-Asia Tenggara. Nah, itu di Twitter dan di Facebook muncul meme-meme. Cukup Iti yang turun melawan Risma, nggak perlu Anies kali. Oh. Dan itu viral. Ya, memang kalau kita lihat secara frame gitu ya, ada kesamaan soal Bu Iti dengan Bu Risma, hanya gaya yang berbeda. Samanya di mana, Pak? Sering turun ke lapangan dengan reaksi yang spontan. Hanya Bu Iti lebih kepada natural. Dan nggak pakai Tomboy. wartawan. Nggak pakai wartawan. Iya. Kalau Risma kan di edit tuh. Oh gitu ya. Ini jadi komen. Cuma Bu Risma sudah pensiun ya, jadi mensos. Ya, Bu Iti masih bupati. Nah, Iya, Bu Risma kan sudah ke mensos, sudah pensiun jadi bupati. Beliau bukan mensos, Bos. Apa tuh? Beliau Kadis Sos DKI. Kata di Twitter ya. Iya. Jadi kemana-mana. Nah, artinya kan begini. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa kemudian Iti sama Anies. Karena beberapa. Tidak kemungkinan. Iya kan? Ya. Anies Iti misalnya. Ya, Ai. Nah, lalu ini juga nyampe ke kader di Banten gitu, selain di DKI soal itu yang punya potensi kesana. Untuk internal partai sudah ramai, termasuk beberapa kader sudah tahu. Nah, kalau itu sampai kejadian kan berarti harus ada dua opsi yang bukan dua opsi. Demokrat Banten harus ada tentu opsi lah ya. Kalau sampai Bu Iti ke DKI dan di provinsi Banten akan tetap berjalan opsi yang lain. Kami ada WH. Ya. Opsi lain berjalan nggak? Ada Arif. Ya. Ada Rizky. Rizky. Saya bingung. Saya juga sampai bingung nanya. Saya mau jawab, nggak ada seneng. Ada yang seneng akhirnya. Nah, ini seru ini seru. Kemunculan Iti dalam konstelasi politik di Banten memang cukup menarik begitu ya. Jadi daya magnet yang kalau kita lihat di medsos ya, Iti salah satu kepala daerah yang aktif gitu ya. Aktif menyampaikan apa yang terjadi di sekitarnya, dan ini mendapat respon yang cukup positif di publik begitu ya. Nah, kalau tadi A bilang bahwa Iti tidak didesain gitu ya, bahwa itu tidak sampai ajak wartawan segala macam. Tapi kan ada videonya kan gitu ya. Nah, terlepas dari itu,
apakah kemudian seorang Iti dalam konteks kepemimpinannya disiapkan secara apa? Ada tim begitu, termasuk dari partai atau memang begitu saja? Belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Itulah Iti. Jadi viral pun ya viral aja begitu. Nggak ada tim buzzer, nggak ada tim apa namanya itu? Yes. Nah itu nggak ada. Itu murni Iti. Murni. Dan Demokrat tidak terbebani dengan gaya-gaya itu tuh. Tidak. Karena kita butuh yang natural gitu kan, natural. Iya. Yes. Saya bingung nanya apa lagi, bingung sama gue dia. Bukan, saya tadi mau nanya begini loh. Andaikan Iti ke Jakarta kejadian. Ya kan? Berarti kader itu opsinya ada. Saya tidak bukan mengecilkan Rizky. Rizky kan masih muda, masih panjang. Tapi dalam konteks regenerasi, oke. Bahwa Demokrat berlapis begitu ya. Ada Pak Dim dong lihat. Gak apa-apa, biar nanti berhadapan dengan Pak Dim sekalian. Karena Pak Dim Yati juga udah mulai siap-siap. Nah artinya. Atau Pak Dim yang maju sebagai ganti Rizky, kita nggak tahu kan? Oh bisa aja ya? Jadi Pak Dim berubah partai jadi ke Demokrat. Coba tahu. Oh Pak Dim kalau mau maju katanya harus ke Partai Demokrat berubah. Dia baru aja ke PKS. Itu biasa. Oh iya, oh gitu. Tadi itu saya harus fokus nih nanyanya, ntar lupa lagi. Oke, saya diam. Jangan diem. Katakan Iti ke DKI. Ya. Oke. Berarti opsinya ada di antara WH dan Arif. Ya kalau bisa yang terbaik ya WH lah. WH ya. Jadi WH yang terbaik. Yang terbaik di antara dua itu kan? Iya. Ya. Kalau ada Iti. Karena Pak Arif muridnya WH. Yes. Terus Rizky cucunya WH. Ya. Anaknya. Pak Ahmad terbaik lah. Pak WH yang terbaik. Tapi kalau misalnya udah cukup situ aja. Udah cukup. Ya. Sudah cukup. Aduh. Jadi kalau kata Nabi itu kalau makan jangan sampai kenyang. Kalau nanya jangan sampai puas. Itu. Ini serunya kalau ngobrol sama sekretaris Demokrat, bikin orang nggak fokus. Saya nanya apa lagi? Tapi saya tetap penasaran nih. Kalau melihat Iti ya, akan dekat sama Iti. Kalau saya kan nggak begitu dekat. Cuman tahu lah. Saya juga nggak tahu Iti kan kenal saya apa enggak, kan saya nggak tahu. Terus saya mau di sini. Nggak usah. Kalau lihat respon Iti, peluangnya Banten apa DKI ya? Jadi begini, kalau bicara sebagai seorang anak yang lahir di Lebak, orang Banten dong. Yes. Maka keinginannya tentunya adalah membangun daerah sendiri. Itu udah pasti, Bos. Iya. Ya. Tapi di partai itu ada namanya patsun. Betul. Dan itu tidak terbatas ruang dan waktu ya. Ketika partai menugaskan, menugaskan, kayaknya kamu better di Jakarta, misalkan gitu. Ya sebagai orang partai ya harus patsun. Sama perintah partai. Iya. Walaupun nggak suka ya suka. Dan total pasti total. Kalau konstelasinya begitu pasti ada yang ngedorong Iti ke DKI ya. Udah pasti. Udah pasti tuh. Iya kan? Iya. Biar gua aman. Iya. Dan artinya artinya Pilgub Banten dari Demokrat ditentukan apakah Iti ke Jakarta atau tidak. Iya kan ya? Iya kan. Terus dari sejak muncul isu itu di Pacitan itu ada komunikasi dengan DPD DKI ya? Nggak ada ya? Nggak sopan lah. Nggak sopan, Bos. Iya, lagi kan ini persoalan figur bukan soal lintas DPD ya. Tapi dalam beberapa kemarin ketika kami rapat dengan Bapilu, di situ jelas bicaranya. Kamu mau di mana? Oh, enggak DKI atau Banten? Opsinya itu? Ya. Dan ini bisa dipotong? Nggak bisa. Tadi kalau dipotong robek kemana-mana. Emang
Emang wartawan tuh paling bisa wartawan tuh ya. Iya, saya bukan wartawan, jurnalis. Sama aja. Salah Kalau ya, sampai gua diapain sama orang ya. Enggak, kan tadi bilang kalau di blacklist saya tip biar putih. Oh gitu. Iya kan? Bisa kan? Aduh. Nah, terus jawabannya apa? Kata Iti. Enggak cukup itu. Ngomong gua. Ini kan katanya kalau makan jangan berlebihan, nanya jauh jangan saya puas. Tapi nanggung juga nggak enak kan? Ya. Jadi jawabannya adalah tunggu sampai ba'da Lebaran. Jadi beliau dikasih waktu untuk istikharah 3 bulan. 3 bulan. Istikharah 3 bulan lama banget kan? 3 malam juga biasanya 3 kali. Berat bos. Oh berat ya. Selain istikharah harus tanya keluarga kali ya. Kalau sampai ke DKI ikhlas DPD Demokrat Banten. Kan tripartai bicaranya. Ya, iya sih. Ya secara kader di Banten, kan artinya kader terbaik dari DPD Banten berkiprah di DKI, walaupun dalam konteks patsun politik. Dan kita tentu sebagai warga Banten ya bangga ada orang Banten yang memimpin DKI ibu kota. Berbakti dan mengabdi kepada negara. Itu bisa di mana? Yes. Dan ini sebenarnya sebelumnya terpikirkan nggak ya? Enggak. Tapi opsi di Banten tetap disiapkan. Siap. Aduh bingung gua. Jadi ini 60% kader kita inginnya Ibu Iti di Banten. 60% kader Demokrat di Banten. 40-nya setuju Ibu Iti ke DKI. Tapi apa pilihan beliau nanti ketika dipanggil lagi adalah harus menang. Betul nggak? Iya. Ya di Banten harus menang, DKI harus menang. Nah, kalau di DKI kan katakanlah terpahitnya melawan Anies. Sepertinya lebih baik tidak. Lebih baik tidak ya? Ya. Mending ke Banten. Ya. Kok Anda langsung menjurus gitu sih? Ya enggak, ya kan jelas petahana kan Anies petahana. Betul. Artinya dalam konteks dia sebagai petahana orang lebih mengenal Anies kan begitu ya. Betul. Kalau di Banten saya nggak tahu lebih mengenal WH terkenal Dan apa kalau enggak. DKI pasti wakil posisi. Wakil. Kalau ternyata jadi wakil Anies siap diterima ya. Siap. Yang penting menang. Di DPD Demokrat Banten jadi jubir ini deh. Oh, coba gua kalau bahaya ini. Oke, ini saya puas sih, tapi apa yang ngeganjel? Coba apa yang ingin saya tanya ketebak nggak apa lagi coba? Karena saya ini soal itu nih nggak ada habis-habisnya ya. Pertama begini, ketika bicara soal konstelasi yang muncul misalnya, soal kemudian muncul Rano, Andika, nah pasangannya adalah Iti. Artinya bahwa ada semacam jejak yang Demokrat Banten nggak lepas dari jejak sekarang begitu ya, dari Iti. Dan kita akui kalau bicara soal Kabupaten Lebak, Iti punya banyak catatan tinta emas lah begitu ya. Amin. Ya begitulah saya ngelihatnya begitu. Nah kemudian kan kalau kemudian bicara DKI lalu kemudian depan mata ada Pilgub Banten. Ini sayangnya bersamaan DKI sama Banten ya, bersamaan ya? Sama dia. Sama. Tapi kalau misalnya posisinya begini ya, di Banten dengan konstelasi begitu, di DKI dengan konstelasi harus berhadapan dengan Anies atau berhadapan dengan Anies atau didampingi dengan Anies. Nah, opsi-opsi yang harus disiapkan oleh Demokrat itu menurut saya akan juga dikaji dalam survei juga, termasuk survei DKI. Nah, kalau DKI ini kan bukan lagi tugasnya saya. Oh iya. Ya, jadi itu ada DPD DKI. Iya, maksudnya. Dan kalau DKI udah pasti itu langsung under control DPP Partai Demokrat. Sama kayak Tangsel. Oh. Karena isu nasional. Sudah dekat. Ya, jadi kami kalau sebagai mungkin pendamping Ibu Iti. Tapi kalau diminta turun ternyata untuk membantu Total siap. nanti di sini kepecah kekuatannya. Apa nggak punya feel kalau iya ini saya kan Ya. ini kan belum terjadi. Yang pasti kalau DPD Banten akan fokus di Banten. Iya kan kita kan belum tahu apa yang terjadi ke depan. Katakanlah ketika Iti kemudian ke DKI, artinya di Banten kalau di yang siapin AA 99% ke WH, iya kan? Iti ke DKI misalnya. DPD Banten diminta turun di DKI, turun ke sana? Ya enggak lah. Oh.
Kalau saya pribadi mungkin. Oh, mungkin pribadi ya. Yang kader yang lain juga bilang pribadi nanti. Taunya semuanya. Eko. Cuma sih jangan terlalu masing begitu, nggak bagus. Oh ya udah. Jadi intinya semua opsi masih dibuka sebetulnya ya. Ya. Masih dibuka. Dan ingat kami sudah menyiapkan tim khusus untuk Banten. Wes? Ya. Berapa orang? Total semua hampir 42.000 orang. Itu tim khusus apa? Tim khusus jaga suara nanti buat di Banten. Oh yang TPS tadi itu. Itu luar biasa. Kita latih, kita godok, kita rawat. Jadi pilkada 2020 nggak akan keulang ya? Insya Allah enggak. Karena niatnya memang pilkada untuk pemanasan. Yes. Kalau ini udah panas. Ini semi panas. Semi panas. Panasnya nanti. The real war-nya 2024. DKI. 224. Di DKI. 24. Aduh. Pilgubnya DKI Banten. DKI sama Banten. Kok DPD Banten ngomongin DKI? Katanya urusan DKI. Tadi ada Oke. Aduh, tadi dibilang kata Pak Sekretaris kalau nanya jangan terlalu puas seperti Iya. Pak, jangan terlalu kenyang. Saya udah mulai enak nih. Dan sudah muncul kita dengar azan ya. Ini makasih banyak nih. Ya, saya agak misal kesini saya jujur. Kenapa? Dijebak mulu pilihannya. Saya nggak ngejebak, cuma nanya tapi keceplosan ya. Tapi masih buat Kalimantan ya. Gitu ya. Semoga makin berkibar. Amin. Berkat salah satunya dukungan Eko. Amin. Salam buat Bu Iti. Tanya, saya juga pengen Mau video call sekarang, video call sama Witi. boleh coba. Bisa nggak? Coba nih. Kita akan video call Bupati Lebak. Ini inisiatifnya keren Mas Sekretaris. Lu bayar gue ya? Bayar gue. Jangan ngomong di mic. Kita akan hubungi Ibu Iti by phone dan mudah-mudahan ini nanti kita bisa jeda dulu ya Sam ya. Kok kameramen saya tumben loh. Biasanya kalau wawancara dia nggak diem di situ. Sekarang dia nyaksiin. Dia penasaran sama Bu Iti kayaknya nih. Saya sering bertemu di Instagram ya Sam ya. Bu Iti dan dia nonton Instagram Kabar Banten dan teman-teman yang perlu diketahui bahwa sampai yang tadi bahwa selain ini informasi saya dapat eksklusif. Jadi Bu Iti tidak hanya ramai di Pilgub Banten, tapi juga di Pilgub DKI. Ada konstelasi yang berkembang bisa berhadapan atau bahkan berdampingan dengan Anies Baswedan. Amin. Gitu. Iya. Jadi Assalamualaikum Teteh Bupati. nah kita lagi menghubungi Bupati Lebak. Assalamualaikum Teh. Bersama Yadi dengan Kabar Banten TV. Teh sehat? Pangestu. Alhamdulillah. Saya tadi habis wawancara Pak Sekjen, saya bongkar-bongkar. Iya, saya bilang Ibu Iti masih nggak akan ngaku sih, saya tanya Pak Sekjennya aja. Saya bilang saya dapat informasi penting nih, salah satunya Teteh tuh bukan hanya rame di Banten tapi rame di DKI. Keceplosan dia deh. Teh sehat ya? Sehat. Sehat lagi ini lagi vaksinasi ini lagi acara tidak vaksin. Oh, ya boleh kesini nanti video. Teh, nanti kita akan kalau ada waktu kita akan Yadi pengen ngobrol nih wawancarus banyak yang minta di Instagram kita di kolom YouTube kita. Bu Iti dong, Bu Iti. Saya bilang saya belum ketemu waktunya dan beliau lagi sibuk turun ke lapangan terus marahin supir truk yang bandel. Sibuk ke daerah-daerah terpencil ngurusin jembatan putus ya Teh ya. Alhamdulillah yang penting itu kapan aja nanti kasih tahu aja waktunya. Siap, saya nunggu waktunya Ibu Bupati aja deh. Kan saya tahu kalau Ibu tuh sibuknya luar biasa. Tergantung Eko. Jadi Teh kita ke Eko ini saya gimana ya, banyak yang nanya. Saya paham kalau Bupati Lebak tuh luar biasa lah, sibuknya bukan main. Dan banyak yang ingin kita tanyakan, termasuk pertanyaan dari netizen, dari publik begitu. Itu titip
pertanyaan ke Yadi dan harus dijawab langsung sama Bu Iti. Dan saya sih, kalau saya dia betul ha. Kalau saya reuni lah, sekalian reuni sama Bu Iti. Ya teh, nanti mudah-mudahan ada waktu teh. Saya nunggu waktunya dari A Eko ya. Ya, oke. Oke, kita tersambung langsung dengan Bu Iti. Ya, kawan ya. Boleh dong. Makasih teh. Sampai ketemu lagi ya. Oke ya. Baik, nanti kita akan wawancara Ibu Iti. Nuh ya, nuh. Ya. Salam. Demikian kita tersambung dengan Bu Iti dan kita atur waktunya. Jadi teman Dia ngerampok, dia parah. nanti kita akan wawancara saya. Makasih banyak, Sama-sama. Ini luar biasa loh. Iya, nanti bayar Oke, siap. belakang. Rokok kan 2 bungkus ya. Iya, siap. Oke, terima kasih banyak. Demikian wawancara khusus saya dengan Sekretaris DPD Demokrat Banten A Eko Susilo yang serius tapi ngocak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.